Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 36. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Sung Siwo ditarik keluar dan digantikan oleh Kang Maru. Ia melepaskan penanda kaptennya dan memberikannya kepada Kang Maru tanpa mengatakan apapun dan dia juga sama sekali tidak membantah keputusan Hong Hakchul mengeluarkannya. Kang Maru menatap penanda kaptennya dengan seksama dan bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan dengan ini. Ia pun menanyakannya kepada asisten wasit apa yang harus ia lakukan dengan ini. Namun asisten wasit tidak punya waktu menjelaskannya dan meminta Kang Maru untuk segera masuk ke lapangan karena pertandingan akan segera dimulai. Karena waktunya telah habis, peluit pun ditiup sebagai tanda babak kedua telah dimulai, di mana Kang Maru belum kembali ke posisinya dan masih sibuk dengan penanda kaptennya. Di babak kedua ini SMA Cheonsong yang memulai permainan lebih dulu, sementara itu Kang Maru ia berlari menghampiri Razor dan menanyakan apa yang harus ia lakukan dengan penanda kapten ini. Razor tak begitu peduli dan hanya menyuruh Kang Maru untuk cukup mengambil posisi saja karena sekarang mereka sedang dalam pertandingan. Kang Maru pun terdiam untuk sesaat terus bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan dengan bercucuran keringat. Merasa muak dengan situasi ini ia pun memutuskan untuk memakainya saja dan melingkarkannya di tangannya. So Hun yang melihatnya benar-benar dibuat terkejut dan tercengang. Ia bergumam mengatakan apa-apaan dengan bocah itu. Ia bertanya-tanya apakah sekarang si kecil tahun pertama itu adalah kapten sekarang? Bahkan ia tidak bisa menjadi kapten ketika di tahun pertama. Apa yang sebenarnya terjadi, apakah ini benar-benar nyata? So Hun bertanya-tanya dengan penuh keheranan apakah mungkin ini adalah sebuah jebakan ganda yang secara khusus dibuatkan untuknya. Bola kemudian diberikan kepada So Hun yang sibuk dengan pikirannya. Di waktu yang bersamaan dari belakang Kang Maru muncul untuk menghentikannya. So Hun melirik ke belakang dan mencoba menenangkan dirinya. Ia meyakinkan dirinya bahwa tidak peduli seberapa baik bocah anomali ini, apapun yang terjadi tidak ada siapapun yang bisa menyeimbangi pengalamannya sambil melepaskan umpan lambung jauh ke depan. So Hun mengirim bolanya menggunakan umpan satu kali sentuhan, dan orang yang akan menerimanya adalah Kim Ijin yang memotong di sebelah kanan lapangan. Polanya sama seperti di babak pertama, mereka menggunakan back sayap di kedua sisi untuk mendorong ke depan, dan seperti sebelumnya Johnny sebagai back sayap kembali akan mencoba menghentikan Kim Ijin. Di waktu sebelumnya Hong Hakchul meminta Johnny untuk memblokir sisi kanan Kim Ijin saja dan hanya perlu menjaganya ketika dia sibuk mengontrol bola, namun di lapangan Johnny menempatkan dirinya di depan dan mencoba merebut bola. Dia seharusnya diam di dalam untuk menghentikan So Hun melakukan umpan 1-2 dengan Kim Ijin supaya mereka tidak bisa melakukan umpan ke tengah. Melihat kondisi di lapangan Hong Hakchul memasang ekspresi konyol dan mengatakan kalau ini pasti bercanda. Ia padahal sudah memberitahu bocah itu tentang apa yang harus dia lakukan tapi mengapa malah menjadi seperti ini. Justin yang melihat Johnny ia pun tertawa karena menyadari kalau dulu Johnny adalah salah satu anak didiknya yang sekarang berakhir di SMA Haja. Justin dengan cepat menghampiri Hong Hakchul sambil tertawa mengatakan kalau ia bisa menebak bocah itu pasti tidak mau mendengarkan kata pelatihnya, di mana Hong Hakchul yang mendengarnya merasa kesal namun ia berusaha menyembunyikannya dan tidak mengatakan apapun. Justin mengungkapkan bahwa Johnny adalah anak yang pintar dan ia berharap anak itu bisa bermain di dalam timnya, tapi sayangnya dia tidak mau mendengarkan siapapun. Sementara itu di atas lapangan Johnny membiarkan Kim Ijin memberikan umpan kepada So Hun yang berada di tengah di mana ini adalah situasi yang berbahaya. Mereka memainkan umpan 1-2 di mana So Hun dengan cepat kembali mengembalikan bolanya kepada Kim Ijin yang berlari cepat ke depan. Dari belakang Johnny mengejarnya dengan sekuat tenaga berusaha menghentikannya. Di waktu sebelumnya ketika Hong Hakchul menjelaskan apa yang perlu Johnny lakukan untuk menghentikan Kim Ijin, Johnny ternyata membantah semua perkataan Hong Hakchul dan mengatakan bahwa ia lebih tahu dari siapapun kemampuan Kim Ijin dalam menggiring bola. Hong Hakchul tak marah dan mencoba mendengarkan penjelasan Johnny sampai akhir. Johnny menjelaskan bahwa ia memiliki kesempatan yang baik untuk menghentikan mereka jika ia membiarkan mereka melakukan umpan 1-2 ke tengah. Dengan penuh percaya diri Johnny menegaskan kalau memang benar mereka mengintimidasinya di babak pertama, tapi kali ini ia akan benar-benar menghentikan aksi mereka. Di atas lapangan Johnny langsung meluncur cepat mencengkram bola dengan kedua kakinya sebelum Kim Ijin mendapatkannya,
Tak hanya merebut bola, Johnny bahkan menjaga bolanya agar tidak keluar dari lapangan. Sementara itu Kim Ijin dengan cepat berlari menghampiri Johnny untuk merebut bola yang kondisinya masih belum siap berdiri. Park Cha-dol yang melihatnya berteriak merasa cemas. Ia mengatakan jika Johnny kehilangan bolanya lagi maka mereka benar-benar akan dalam bahaya. Menurutnya seharusnya Johnny melepaskan saja bolanya keluar lapangan. Kim Ijin pun mengulurkan kakinya dengan cepat untuk merebut bola. Di waktu yang bersamaan Johnny juga akhirnya bangkit dan langsung mengangkat bolanya menghindari kaki Kim Ijin yang posisinya berada di pinggir lapangan. Johnny pun berhasil melakukannya di mana ia tak hanya mencuri bola dan menjaganya, tapi bahkan dia menjauhkan bolanya dari pemain lawan dan menggagalkan aksi mereka. Melihat kejadian itu secara perlahan Justin mundur merasa malu dengan apa yang baru saja ia katakan, sementara Hong Hak-chul ia tersenyum gembira merasa puas sambil mengatakan sepertinya pemainnya mendengarnya dengan baik. Di waktu sebelumnya Johnny meyakinkan Hong Hak-chul agar membiarkannya melakukannya sesukanya, dan jika dia membiarkannya melakukannya maka ia pasti bisa menghentikan mereka. Melihat tekad kuat di mata Johnny, Hong Hak-chul pun akhirnya membiarkannya untuk melakukan apapun yang dia suka, tapi Hong Hak-chul memintanya untuk bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi karena dia adalah satu-satunya yang bermain di luar sana. Saat ini Johnny terus menggiring bola ke depan dari sisi kiri lapangan. Park Cha-dol dari luar lapangan bersorak menyemangatinya sambil mengatakan kerja bagus. Melihat Min Jun yang kosong, Johnny pun memberikan bolanya. Johnny berteriak memintanya untuk berbalik karena posisi lawan masih cukup jauh di belakangnya. Namun Min Jun tetap saja merasa ragu meski telah diberitahu kalau tidak ada lawan di belakangnya. Ia pun lebih memilih memberikan umpan kepada Kang Maru yang berada di belakang ketimbang harus berbalik. Melihatnya Johnny merasa kesal dan mengumpat mengatakan apa yang dilakukan bocah sialan itu. Ia padahal sudah menyuruhnya untuk berbalik tapi mengapa dia malah mengoper lagi bolanya ke belakang. Kang Maru dan satu pemain lawan berlari mengejar bola berlomba mengamankan bola lebih dulu. Kang Maru berhasil mendapatkannya lebih dulu dan langsung melakukan umpan cantik sekali sentuhan kepada Myong Seop yang berada di belakangnya. Setelah itu Kang Maru langsung memutari pemain lawan tersebut dan kembali berlari pergi mencari posisi untuk membantu rekan setimnya mempertahankan aliran bola. So Hun melirik menatap Ingeol dengan raut wajah kekesalan dan bergumam mengatakan mengapa bocah sialan ini malah diam dan tidak bergerak. Setelah itu ia lalu melirik menatap Kang Maru dan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar serius dengan jebakan ganda ini. Apakah orang ini benar-benar adalah dewa sepak bola? Myong Seop terus menggiring bola di sisi kanan lapangan. Tak lama entah dari mana Ingeol tiba-tiba langsung muncul di belakangnya mengagetkannya. Myong Seop bertanya-tanya bagaimana preman ini bisa bertindak begitu cepat dan mengejarnya. Melihatnya sontak Kang Maru berteriak dengan lantang memanggil Myong Seop. Ia dengan cepat langsung melesat pergi sambil memberitahu Myong Seop kalau ini adalah waktunya. Sehun yang mendengarnya merasa cemas dan kesal bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan bocah itu. Di mana Razor yang berada di sampingnya tiba-tiba saja menekan matanya sendiri yang entah apa yang ingin dia lakukan. Ia lalu mulai menangis sambil menyebut Kang Maru sebagai masternya yang akhirnya beraksi. Sehun pun semakin panik dan dengan cepat menoleh menatap ke arah Kang Maru yang berlari cepat ke depan. Ia pun berteriak meminta anggota timnya untuk segera menghentikan bocah anomali itu. Sementara di luar lapangan Park Cha-dol juga dibuat kebingungan dan bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Kang Maru, mengapa dia tiba-tiba berlari dengan sangat misterius seperti itu. Justin juga menatap ke arah Kang Maru dan terlihat sedikit terkejut yang entah apa yang ia pikirkan. Keringat So Hun bercucuran dengan deras merasa sangat cemas dan panik. Ia terus bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan oleh Kang Maru. Dengan kecemasannya yang tak mendasar itu ia pun dengan cepat memutuskan mengejar Kang Maru tanpa peduli kemana perginya bola. Ia berteriak meminta rekan setimnya untuk fokus menghentikan Kang Maru. Di waktu yang bersamaan Myong Seop juga langsung memberikan umpan kepada Kang Maru. Melihatnya So Hun menduga kalau Kang Maru akan mengambil bolanya dan ini akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk merebut bola darinya. Namun Kang Maru melepaskan bolanya dan membiarkan melewatinya di mana ini membuat Sehun merasa kesal dan tak menyangka kalau ia akan tertipu. Bola itu dengan cepat menuju ke arah Min Jun yang hanya berdiri mematung di tempatnya. Di belakang Min Jun sudah ada Bai Rosik yang berlari bersiap merebut bola, di mana Kang Maru juga segera berlari ke arah Min Jun setelah melakukan aksinya barusan. Kang Maru dengan cepat muncul di belakang Min Jun dan berteriak menyuruhnya untuk segera berbalik karena sekarang ada dia di belakangnya. Trauma masa lalu Min Jun kembali muncul di mana ini membuatnya kesulitan bergerak dan bernafas. Kang Maru terus berteriak dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja karena sekarang ia tepat berada di belakangnya.
Secara perlahan Min Jun pun mulai memutar tubuhnya dengan perasaan sangat khawatir. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan mengingat ini adalah trauma yang sudah lama melekat dalam dirinya. Kang Maru terus berteriak untuk membantunya lepas dari semuanya, dan akhirnya Min Jun pun berhasil melakukannya di mana ia berbalik yang artinya sosok Min Jun yang sebenarnya akhirnya keluar. Melihatnya semua orang merasa sangat senang sekaligus terharu. Mereka bersorak mengatakan ini adalah waktunya Min Jun untuk pergi. Kali ini trio Mid Jambul Merah, Seng Ho dan juga Yong Jae sudah siap digunakan. Min Jun hanya perlu memilih salah satu dari mereka karena mereka bertiga sama baiknya. Di waktu yang bersamaan Min Jun langsung melepaskan umpan lambung jauh ke depan ke sisi kiri lapangan. Melihatnya semua orang dibuat kebingungan dan bertanya-tanya siapa yang Min Jun berikan bola padahal tiga penyerang mereka berada di sisi tengah dan kanan lapangan. Dan orang yang dipilih Min Jun ternyata adalah Johnny yang merupakan bek sayap yang menyelinap masuk menjadi penyerang sayap di mana Johnny dengan sangat baik mengontrol bola dengan dadanya. Dengan cepat Johnny langsung melesat ke depan mendribel bola. Saat ini para pemain kebanyakan berada di sisi kanan lapangan dan membiarkan sisi kiri terbuka lebar. Oleh sebab itulah Min Jun memilih Johnny karena ini adalah waktu yang sangat cocok untuk melakukan sprint di lapangan yang kosong. Dengan cepat tanpa hambatan Johnny telah berada tak jauh di depan gawang. Hong Hakchul dari pinggir lapangan memimpin anak-anak lainnya untuk ikut berlari bersama menyemangati Johnny. Mereka bersorak dengan sangat lantang menyuruh Johnny untuk terus berlari dan lari karena saat ini gawang lawan telah tepat berada di hadapannya. Cerita kemudian flashback 3 tahun yang lalu, saat itu Johnny bermain sepak bola untuk SMP Cheonsong di mana Kim Ijin dan Sehun juga berada di sana. Saat itu pelatih yang melatih mereka adalah Justin. Justin dari awal sudah melirik Johnny karena permainannya yang bagus namun sayang dia sulit untuk diatur. Setiap selesai bertanding Justin selalu memuji kemampuan Johnny sementara Johnny ia tak begitu peduli dan melakukan apapun sesukanya. Namun meski selalu dipuji karena kemampuannya, di pertandingan yang penting ia malah tidak diikutkan di mana ini membuatnya merasa kesal karena seperti sedang dipermainkan. Sementara itu seorang pemain bernama Min Byong yang wajahnya mirip Johnny selalu diikutkan bermain yang kemampuannya biasa saja. Johnny pun melampiaskannya kepada Min Byong dengan mengatakan kalau sepertinya pelatih salah melihat orang, karena pelatih selalu salah melihat mereka dan bahkan sering kali salah memanggil nama hanya karena mereka terlihat sedikit mirip. Merasa ini tak ada gunanya Johnny pun mulai berpikir keras tentang apa yang harus ia lakukan agar pelatih mudah mengingatnya. Sontak Min Byong langsung menempelkan plester di hidung Johnny yang menjadi awal dari semuanya. Min Byong mengatakan kalau ini akan membuat Johnny terlihat seperti karakter komik atau sesuatu yang hebat, di mana Johnny pun merasa menyukainya. Dari situ Johnny pun mulai dikenal dengan nama bocah plester. Asisten pelatih kita sebut saja Pak Choi selalu memarahinya karena Johnny tak mau mengikuti arahan yang disuruh. Mereka selalu berbeda pandangan tentang apa yang akan mereka lakukan di dalam lapangan. Meski begitu Johnny selalu tampil bagus dengan mengikuti isi kepalanya sendiri. Ia tahu betul apa yang harus ia lakukan untuk memenangkan pertempuran. Walaupun permainan Johnny bagus namun karena alasan perilaku yang buruk mereka pun menjadi tidak menyukainya. Menurut mereka bocah yang tidak bisa diatur adalah aneh dan mereka tidak membutuhkan orang seperti itu. Di malam hari selepas pertandingan Sehun dan anggotanya menghajar Johnny dan memperingatinya agar tidak banyak bertingkah dan lebih baik ikuti saja perintah pelatih. Sehun melakukan ini entah itu karena keinginannya atau karena perintah dari pelatih Justin atau asisten pelatih. Meski begitu Johnny tetap saja tak mau mendengarkan dan terus membantah keputusan pelatih. Mereka pun menjadi muak dan akhirnya memutuskan mengeluarkan Johnny di mana Justin mengatakan kalau bocah itu tidak akan berhasil dalam sepak bola di luar sana. Kembali ke pertandingan Justin terus menatap Johnny dengan seksama ia bergumam mengatakan kalau sepertinya anak ini sekarang telah mau diperintah, tapi mengapa dulu jika ia yang memintanya dia tidak mau. Mereka terus bersorak memberikan semangat meminta Johnny untuk melepaskan tembakan karena ini adalah kesempatan yang sempurna untuk mencetak skor. Mereka semua yang berada di garis pertahanan terdiam melihat ke arah Johnny. Mereka meminta Johnny untuk pergilah mencetak gol karena mereka ada di belakang untuk mempertahankan garis pertahanan. Johnny pun melepaskan tendangan keras yang tepat berada di depan gawang. Raut wajah Sehun benar-benar sangat kesal melihat aksi Johnny dan mengumpat menyebutnya dasar bocah sialan. Bola tersebut melesat cepat merobek gawang lawan di mana penjaga gawang lawan tidak bisa menghentikannya.
Johnny seketika langsung menoleh ke belakang dengan begitu dramatis, anak-anak lainnya semuanya berlari menghampirinya dengan penuh bahagia di mana Johnny melepaskan plester di hidungnya. Kim Ijin memandangi Johnny yang terus dihinanya tanpa bisa mengatakan apa-apa. Ia benar-benar dibuat terdiam melihat aksi Johnny barusan dan ia tak bisa menghentikannya. So-hun juga sama, menatap Johnny dengan raut wajah tak menyangka dan mulai bertanya-tanya siapa lagi nama bocah itu. Johnny bersorak begitu sangat puas di mana yang lainnya juga ikut merayakannya dengan penuh bahagia. Hong Hakchul menatap Johnny dengan seksama dan mengatakan kalau anak itu benar-benar sangat cerdas. Jika dia melakukan kesalahan maka dia tidak akan mengulanginya lagi. Dia tidak hanya berpikir satu langkah ke depan, tapi dia melihat 2 atau 3 langkah ke depan. Dengan kecerdasannya itu dia mampu merespon dengan cepat terhadap perubahan posisi dan dia tahu persis di mana dia harus berada. Itulah mengapa mungkin seperti kata Justin dia selalu membantah, bukan karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan, namun mungkin karena dia bisa melihat dengan jelas apa yang orang lain tidak bisa lihat. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.